Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 161 sampai dengan bab 170, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Bab 161. Wajah Fabio Gustav memucat karena ketakutan. Dia menendang kursi di sampingnya dengan satu kaki, dan buru-buru memegang Yorga Guido dengan erat. Kamu bajingan, kamu mencari kematian. Melihat Wardo Gustav di sampingnya masih linglung, Fabio Gustav memarahi dengan marah. Bantu aku menangkap bajingan ini. Bagaimanapun, Fabio Gustav sedikit lebih tua, kekuatannya tidak sebaik Yorga Guido, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, Wardo Gustav juga bereaksi. Saudara ketiga berkata bahwa orang yang menghancurkan tokonya mungkin adalah Adler Wolf. Bajingan ini, bukankah ini omong besar? Wardo Gustav sangat jelas tentang kata-kata saudara ketiga. Dia diculik dan ditipu, hanya untuk mencurinya. Kali ini dengan Tuan Muda Wolf, itu adalah tendangan ke pelat besi. Kakak ketiga, hentikan, hentikan. Tuan Muda Wolf adalah bangsawan dari keluarga Gustav kita. Dialah yang baru saja menyelamatkan kakiku. Wardo Gustav buru-buru melangkah maju bersama ayahnya dan memeluk Yorga Guido. Tubuh Yorga Guido terlepas untuk sementara waktu, tetapi dia tampaknya belum bereaksi. Wardo, paman ketiga, jangan hentikan aku, saya harus memecahkan botol di kepalanya hari ini, berani hancurkan toko Yorga Guido saya. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, tetapi Anda berani datang ke perjamuan paman ketiga saya, sial. Yorga Guido mengutuk dengan gembira, sementara Tuan Muda Ruoskael, Fabio Mark, Buildo Hun dan orang lain yang duduk di sebelahnya seperti dia memandang Yorga Guido seperti orang bodoh. Saya diam-diam menyesalinya di hati saya, tetapi sangat disayangkan bahwa Fabio Gustav, pahlawan generasi ini, sangat bijaksana, tetapi putra dan keponakannya semuanya bodoh. Terkunci, wajah Fabio Gustav berubah pucat, pergelangan tangannya berkedut, dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yorga Guido dengan tamparan di wajahnya. Kamu bajingan, jika kamu ingin mati, jangan seret keluarga Gustav. Segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Wolf, dapat dianggap telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan segera meninggalkan 5 sidik jari merah cerah di wajah Yorga Guido. Tubuh Yorga Guido berbalik menjadi 2 lingkaran di tempat, hampir jatuh. Paman ketiga, kamu memukulku. Ayah Yorga Guido meninggal lebih awal, jadi Yorga Guido dibesarkan oleh Fabio Gustav sejak dia masih kecil. Saat itu, alasan mengapa ayah Yorga Guido meninggal adalah untuk melindungi keluarga Gustav dan berkorban untuk keluarga. Fabio Gustav merasa bersalah atas ayah Yorga Guido. Jadi Fabio Gustav lebih akomodatif kepada Yorga Guido daripada putranya sendiri. Berikan apa yang Anda inginkan, pada dasarnya tidak pernah memukul atau dimarahi. Pada akhirnya, itu mengarah pada karakter arogan Yorga Guido. Tapi hari ini, Fabio Gustav bertarung. Diam, berlutut untukku, dan minta maaf kepada Tuan Muda Wolf. Fabio Gustav menendang pantat Yorga Guido dengan wajah dingin, menyebabkan Yorga Guido tersandung. Pada saat ini, Yorga Guido masih penuh dengan keengganan. Paman ketiga, mengapa? Bajingan ini menghancurkan toko saya, bernilai puluhan juta. Paman ketiga, Anda tidak bisa melepaskan siku Anda. Fabio Gustav hampir menjadi gila. Keponakan saya pasti punya cairan di otaknya, puluhan juta. Jika Anda memprovokasi Tuan Muda Wolf, cukup gerakkan 1 jari dari Tuan Muda Wolf. Anda dapat menghancurkan keluarga Gustav. Oke, Anda tidak berlutut, kan? Jika Anda tidak berlutut, saya berlutut untuk Anda. Sambil berbicara, tubuh Fabio Gustav setelah membungkuk, tampaknya dia benar-benar berniat untuk berlutut kepada Adler Wolf. Tindakan serius Fabio Gustav membuat jantung Yorga Guido berdetak kencang. Paman ketiga, apakah ini nyata? Tuan Muda Wolf ini, saya khawatir latar belakangnya sembarangan. Yorga Guido melihat lebih dekat pada orang-orang yang duduk di meja makan. Semakin dia melihat, semakin dia ketakutan. Tuan Hun, ini adalah pria yang kejam. Anak tertua keluarga Mark, Fabio Mark, Tuan Muda dari 8 provinsi Barat Daya. Ada juga Tuan Muda Ruoskael lainnya. Dari sudut pandang kursi,
saya khawatir dia bahkan lebih besar dari Fabio Mark. Jangan, Paman Ketiga, aku berlutut, aku akan berlutut. Meskipun Yorga Guido marah dan tidak mau. Tapi melihat Paman Ketiga itu benar-benar marah, Yorga Guido masih pengecut, dan berlutut di depan Adler Wolf dengan kepalan di tangan. Wolf. Tuan Muda Wolf, saya salah. Yorga Guido sedikit sadar setelah dipukuli oleh tamparan Fabio Gustav. Adler Wolf bisa duduk di tempat ini. Kamar pribadi, saya khawatir itu benar-benar ada hubungannya dengan itu. Adler Wolf melirik Yorga Guido dengan ringan, Tuan Muda Yorga, saya pikir itu adalah akhir dari masalah ini. Anda harus menyebutkannya. Hehe, Pimpinan Gustav, keponakan Anda ini tidak baik, dan dia menyentuh istri saya. Jadi setelah pelajaran yang tepat, Pimpinan Gustav tidak akan keberatan. Fabio Mark, Tuan Muda Ruoskael, Buildo Hun dan yang lainnya semua menatap Yorga Guido dengan kaget, pria ini benar-benar tidak memiliki mata yang panjang. Namun, mereka tidak bisa mengerti untuk sementara waktu, bagaimana Yorga Guido menyentuh istri Adler Wolf. Namun, Wardo Gustav dan ayahnya Fabio Gustav tiba-tiba mengerti bahwa Yorga Guido terlibat dalam bisnis perjudian batu. Tapi kali ini, saya tidak keberatan, saya tidak keberatan. Tuan Muda Wolf, apa yang Anda ajarkan kepada saya? Fabio Gustav menyentuh butiran keringat di dahinya, wajahnya sehitam dasar pot. Melirik Yorga Guido, Fabio Gustav memarahi dengan marah, kamu bajingan, kamu masih mempermalukan di sini. Keluar dari sini, Wardo, keluarkan dia. Wardo Gustav buru-buru menarik Yorga Guido dan keluar dari kamar pribadi. Fabio Gustav membungkuk hormat kepada Adler Wolf dan berkata, Tuan Muda Wolf, saya minta maaf. Dua rintangan jahat saya tidak cukup baik untuk menimbulkan masalah bagi Tuan Muda Wolf. Tuan Muda Wolf saat ini bukanlah sesuatu yang bisa menyinggung Fabio Gustav. Tuan Gu, yang berada di belakangnya, berkata bahwa dia akan berteman baik dengan Adler Wolf bagaimanapun caranya. Pasti ada lebih dari sekedar nama keluarga Wolf di Adler Wolf. Adler Wolf melambaikan tangannya dengan ringan, Pimpinan Gustav, tolong bangun, beberapa bocah kecil yang bodoh, aku tidak akan memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Ayo, lanjutkan topiknya sekarang. Adler Wolf melirik Tuan Muda Ruoskael, Fabio Mark, Buildo Hun, dan Fabio Gustav, saya telah mengumpulkan semua orang di sini, Anda harus benar-benar mengerti. Ini adalah aliansi kekuatan yang telah kita mulai dengan keluarga Siemen. Apakah Anda memiliki komentar dan saran? Mari kita bicara bersama. Di antara kekuatan besar yang hadir hari ini, keluarga Kayal adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di Sanjing, dan keluarga Siemen selalu menjadi kebencian hidup dan mati. Keluarga Fabio Mark sekarang sedang ditekan oleh keluarga Siemen. Jika bukan karena tindakan Adler Wolf, saya khawatir semuanya akan berakhir. Buildo Hun dan Hervano Chubo di belakangnya berhutang budi pada Adler Wolf, dan dia wajib melakukannya. Keluarga Gustav, Tuan Gu, yang ada di belakangnya, telah berbicara, dan Fabio Gustav secara alami tidak mengatakan apa-apa. Selain gelombang garis keturunan langsung seperti keluarga Wolf, Louis Spear dan Tiago Parker, kekuatan tim garis keturunan langsung Adler Wolf sudah mulai terbentuk. Semua orang mulai merencanakan tindakan lanjutan. Tapi di luar kamar pribadi, setelah Yorga Guido dibawa keluar oleh Wardo Gustav, Yorga Guido masih sedikit bingung, Wardo, ada apa? Mana karakter yang kuat untuk membantu saya membalas dendam? Hah? Wardo Gustav menghela nafas, ya. Karakter luar biasa yang saya bicarakan adalah Tuan Wolf barusan. Di mana Anda berpikir bahwa dia adalah orang yang menghancurkan toko Anda, jadi tolong akui. Bersikap sopan kepada Tuan Wolf di masa depan. Yorga Guido menggosok kepalanya, apakah dia hebat? Wardo Gustav meninju Yorga Guido dengan sedikit marah, ini lebih dari luar biasa. Melihat orang-orang besar di ruangan itu, Tuan Hun, Tuan Muda Mark, ayahku, dan Tuan Muda Kayal dari keluarga Kayal yang datang ke Beijing, mereka semua adalah saudara muda Tuan Muda Wolf, idiot. Sialan, Yorga Guido menarik napas, dan wajahnya menjadi pucat. Di kamar pribadi, Adler Wolf, Tuan Muda Ruoskael, Fabio Mark dan yang lainnya mengobrol sambil makan, dan mereka mengobrol dengan sangat gembira. Tindakan awal telah ditentukan, Tuan Muda Ruoskael akan kembali ke Beijing untuk menahan orang-orang keluarga Kayal di ibu kota. Bos di belakang Buildo Hun akan menjadi garda depan, dan akan menahan orang-orang keluarga Siemen di ibu kota provinsi. Fabio Gustav dan Fabio Mark mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika hampir selesai,
Adler Wolf tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Gilbert Xiaomen telah mengambil tindakan terhadap grup Zhou, dan sekarang perusahaan Lucia Zhou tidak dapat menemukan dukungan selebriti, yang merepotkan. Adler Wolf melirik Tuan Muda Ruoskael. Tuan Muda Ruoskael. Tuan Muda Ruoskael telah berada di Shanghai sepanjang tahun sebagai pusat kebudayaan dan hiburan Huaya. Shanghai Beijing pasti tahu banyak selebriti. Tetapi ketika Adler Wolf berbicara, dia menerima telepon dari Lucia Zhou lagi. Suamiku, datanglah ke perusahaan, sesuatu terjadi pada perusahaan, aku. Suara Lucia Zhou di telepon sedikit tersendat, dan dia tampak sangat cemas. Bab 162. Wajah Adler Wolf tenggelam. Istriku, jangan khawatir, bicaralah perlahan. Apakah Gilbert Xiaomen mulai melakukan sesuatu yang lain lagi? Mari kita membuat semua bintang tidak berani bekerja sama dengan Zhou. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Itu adalah seseorang dari keluarga Morris di ibu kota provinsi, yang mengambil kontrak yang ditandatangani oleh kakek dan mereka saat itu. Dikatakan untuk mengambil kembali grup Zhou. Tampaknya ada sidik jari dan tanda tangan kakek di atasnya, sepertinya benar. Kenapa? Lakukan, suamiku. Lucia Zhou hampir menangis. Bukan Gilbert Xiaomen, ibu kota provinsi Yunjia. Apa-apaan ini? Grup Zhou kecil? Bagaimana bisa ada begitu banyak masalah? Adler Wolf sedikit kesal. Grup Zhou Lucia Zhou bernilai total kurang dari 1 miliar. Uang saku Adler Wolf cukup untuk membeli lusinan grup Zhou. Jika bukan karena fakta bahwa grup Zhou adalah pemikiran yang ditinggalkan oleh kakek Lucia Zhou, Adler Wolf tidak akan peduli dengan omong kosong ini. Jangan khawatir, aku akan ke sana. Kamu pertama-tama menstabilkan orang-orang mereka. Adler Wolf buru-buru memberitahu Lucia Zhou, menyapa Tuan Muda Ruoskael, Fabio Mark, dan yang lainnya, dan buru-buru pergi dari hotel di lantai pertama. Saat mengemudi, Adler Wolf menelepon telepon Joanna Hayes. Saudari Hayes, selidiki hubungan antara grup Zhou dan keluarga Morris di ibu kota provinsi. Juga, informasi terperinci tentang keluarga Morris di ibu kota provinsi juga tersedia. Laporkan itu, untukku. Adler Wolf juga memiliki beberapa kesan umum tentang keluarga Morris di ibu kota provinsi. Itu harus menjadi keluarga kelas A pada tingkat yang sama dengan Hervano Chubo dan keluarga Sero, dan juga terkenal di wilayah Barat Daya. Tidak mengherankan bahwa ada beberapa keluarga bawahan kecil di bawah keluarga raksasa ini. Namun, kakek Zhou sebenarnya menandatangani kontrak dengan keluarga Morris. Adler Wolf dan Lucia Zhou tidak tahu tentang ini. Kakek Zhou ini telah meninggalkan banyak kejutan untuk Lucia Zhou dan Adler Wolf. Paman dan sepupu kedua semuanya palsu. Nenek itu palsu. Grup Zhou yang tersisa sekarang juga dalam masalah terus-menerus. Ketika Adler Wolf meninggalkan lantai pertama, tidak jauh dari pintu, di dalam mobil bisnis, Nano Friends sedang duduk dengan beberapa pria muda berkumis. Apakah penyelidikannya jelas? Apa asal-usul Adler Wolf ini? Nano Friends meletakkan teropongnya dan bertanya pada pria kumis di sampingnya. Keluarga Friends menawar kotak keluarga Mark, tetapi Adler Wolf mengumpulkannya. Pada akhirnya, keluarga Friends tidak punya uang, jadi keluarga Friends secara alami tidak akan menyerah. Fidel Friends meminta bantuan Yamada Keiko, dan Nona Keiko langsung mengirim tim penjaga berpakaian hitam ke Yuncheng untuk membantu Nano Friends. Tuan Muda Friends, mengenai Adler Wolf, kami telah menyelidiki Yuncheng akhir-akhir ini, dan hanya itu yang kami temukan. Pria berkumis di sampingnya agak timpang. Menurut informasi terbaru, keluarga Xiaomen, Sardo Xiaomen tampaknya telah menyerang grup Zhou. Nano Friends mengangguk. Aku tahu ini. Aku menerima telepon dari Tuan Muda Xiaomen di pagi hari, dan Tuan Muda Xiaomen akan mendukung kita. Kilatan kegembiraan melintas di wajah pria berkumis yang berpakaian hitam. Itu bagus. Tuan Muda Friends, lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi langsung. Bunuh Adler Wolf. Di satu sisi, Anda bisa mendapatkan kotak keluarga Mark padanya, dan mungkin Anda dapat menemukan peta lain. Nano Friends menoleh, melirik kumisnya, sudut mulutnya berkedut. Kapten Murano, jangan khawatir. Gilbert Xiaomen sedang mencoba membunuh seseorang dengan pisau. Mari kita tunggu dan lihat. Selain itu, mencari kotak, kamu juga bisa mencobanya di Wanbaolou, Yuncheng. Cobalah. Nano Friends tidak bodoh. Meskipun Yamada Keiko dan keluarga Friends tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik di permukaan, tetapi sebenarnya mereka masing-masing memiliki hantu mereka sendiri. Keluarga Friends tahu persis apa yang ingin dilakukan Yamada Keiko setelah menyusup ke dalam keluarga.
Keluarga Friends setuju dengan orang-orang Keiko Yamada untuk mempelajari peta kuno keluarga Wolf, tetapi Fidel Friends selalu menyimpan peta asli di tangannya. Ketika Adler Wolf mengemudi sampai ke grup Zoo, gerbang grup tampaknya dikendalikan oleh 4 pria kuat. Melihat Adler Wolf akan memasuki gedung, 2 pria kuat yang mengenakan kacamata hitam mengulurkan tangan dan menghentikan Adler Wolf. Apa yang kamu lakukan? Tuan mudaku melakukan bisnis, dan pemalas tidak diizinkan masuk. Adler Wolf mengerutkan kening, ini perusahaan istriku, aku tidak bisa masuk. Pergi. Adler Wolf melirik pria kuat dan terkejut. Apakah semua master seni bela diri? Tampaknya keluarga Morris ini memiliki latar belakang yang baik. Kali ini, saya datang untuk mendaur ulang grup Zoo, dan saya menggunakan banyak uang. Maaf, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar tanpa perintah Tuan Muda. Keempat pria kuat itu datang, dan kekuatan mereka mulai berfluktuasi samar-samar. Nak, jika kamu memaksa lagi, jangan salahkan kami karena kasar. Di aula, Adler Wolf melihat ada beberapa penjaga keamanan dari grup Zoo tergeletak di lantai, meratap di mulutnya. Melihat Adler Wolf muncul, beberapa orang yang dikenalnya buru-buru mengingatkan, Tuan Wolf. Hati-hati, mereka sangat kuat. Berikutnya, sosok Adler Wolf berubah menjadi kilatan petir, dan dia langsung menyerang. Bang bang bang, ada 4 suara tumpul berturut-turut, dan 4 pria kuat yang menghalangi pintu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka merasa dada mereka dipukul dengan keras, dan mereka semua ambruk ke lantai. Mata mereka memutih dan mereka pingsan. Ikat mereka. Adler Wolf memarahi penjaga keamanan yang meratap di aula, berjalan ke lift, dan bergegas menuju kantor presiden di lantai 18. Di kantor, komputer Lucia Zhou dihidupkan. Seorang pria muda dengan kemeja kotak-kotak meletakkan kakinya di atas meja, dan matanya menatap layar pengawasan di komputer. Pemuda itu tidak lain adalah Jericho Morris, tuan muda kedua dari keluarga Morris di ibu kota provinsi. 4 bawahannya yang kuat dikalahkan oleh tipuan, tetapi Jericho Morris tidak panik sama sekali, tetapi sedikit bersemangat, menarik. Tim nomor 2 sudah siap. Jericho Morris berbicara di headset, dan mengalihkan pandangannya ke Lucia Zhou di dalam ruangan. Di kantor, ada juga 8 pria kuat, semuanya kekar. Tetapi mereka tidak melakukan apapun pada Lucia Zhou, mereka hanya melarang Lucia Zhou di sofa. Nona Zhou, sepertinya suamimu sangat pandai berkelahi. Tebak, bisakah dia menembus pertahanan pengawalku yang 3 lapis? Hehe, atau, Nona Zhou, Anda telah menandatangani perjanjian transfer ini, jangan-jangan suami Anda menderita. Jericho Morris memandang Lucia Zhou dengan tatapan jahat, dengan provokasi dan ancaman yang jelas dalam kata-katanya. Kamu, Jericho Morris, kamu tidak tahu malu. Lucia Zhou ingin duduk dari sofa, tetapi 2 pengawal di belakangnya tiba-tiba menekan Lucia Zhou. Nona Zhou, kami tidak ingin melakukan apapun kepada wanita, jadi tolong bekerja sama. Ayo, Jericho Morris mengabaikan omelan Lucia Zhou, tetapi menjawab panggilan dengan ekspresi bermartabat. Di ujung telepon yang lain, sebuah suara yang dalam datang, Tuan Muda Morris, saya telah menyelidiki semua yang Anda minta untuk saya selidiki. Grup Zoo, Grup Half, termasuk ibu kota provinsi, keluarga Zhou yang dihancurkan dalam semalam, di balik layar, itu orangnya. Bab 163. Jericho Morris tersenyum kecil, oke, aku mengerti. Benarkah demikian? Haha, kemudian, Anda datang ke Yuncheng kali ini, Anda benar. Menebak bahwa waktunya hampir habis, Jericho Morris melirik monitor dan tercengang. Bagaimana dengan orang? Baru saja, Jericho Morris menyesuaikan layar pemantauan ke lift, hanya untuk melihat Adler Wolf. Namun, dalam sekejap mata, Adler Wolf di lift benar-benar menghilang. Lift berhenti di lantai 3. Kemudian Adler Wolf. Jericho Morris merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya, dia dengan cepat menghubungkan headset, dan memanggil kapten tim nomor 2. Perhatikan tim nomor 2, mundur ke pintu kantor. Cepat, sebuah suara datang dari headset. Respons yang membosankan, oke. Iya, jawab Jericho Morris, tetapi detik berikutnya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Suara ini tidak benar. Jericho Morris masih ragu-ragu, pintu ditendang terbuka dengan keras, dan sosok Adler Wolf melintas masuk 2 pengawal di belakang Lucia Zhou pingsan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Istriku, apakah kamu baik-baik saja? Adler Wolf memegang pergelangan tangan Lucia Zhou dengan khawatir dan memandang Lucia Zhou dari atas ke bawah. Lucia Zhou tertegun sejenak, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Aku baik-baik saja,
aku baik-baik saja. Suamiku, kamu di sini, tuan muda ini. Adler Wolf tidak berbalik kepalanya sama sekali, dan menatap Lucia Zhou dengan ekspresi lembut di wajahnya. Mereka tidak menggertakmu, kan? Coba aku lihat. Saat berbicara, Adler Wolf benar-benar berpura-pura memeriksa Lucia Zhou dan memastikan bahwa Lucia Zhou baik-baik saja, jadi dia merasa lega. Di dalam ruangan, selain Jericho Morris, awalnya ada 8 master seni bela diri, yang semuanya kuat di ranah lapisan kedua. Ini direkrut oleh Jericho Morris dari luar negeri dengan biaya besar, dan sama sekali tidak ada masalah dengan 1 orang melawan 10. Tapi itu adalah pria yang sangat kuat sehingga Adler Wolf membunuhnya hanya dengan mengedipkan matanya. Adler Wolf ini sangat menakutkan. Jericho Morris berdiri, mengulurkan tangan dan mengetuk meja 2 kali, dan berkata dengan ekspresi muram, "Ini suami Nona Zhou, Tuan Wolf, kan? Kamu melukai pengawalku, Tuan Wolf tidak akan memberikan penjelasan. Tidak datang untuk melawan apa. Anda bahkan tidak melihat diri sendiri. Ini terlalu tidak menghormati lawan, kan?" Mendengar kata-kata Jericho Morris, Adler Wolf berbalik perlahan dan menatap Jericho Morris samar. Datanglah ke perusahaan istriku untuk menjadi biadab, kamu ingin berbicara denganku. Bagus. Bang bang bang. Tubuh Adler Wolf menghilang dari tempat seperti hantu dalam sekejap. Dengan gerakan 6 kekuatan seni bela diri tingkat 2 yang sengit, Jericho Morris jatuh ke lantai seketika, entah mencengkeram lehernya atau menutupi dirinya sendiri. Dada, atau hanya pingsan. Apakah pernyataan ini cukup? Adler Wolf melingkarkan lengannya di pinggang Lucia Zhou dan berdiri, menatap Jericho Morris dengan dingin. Tuan muda kedua dari keluarga Morris, apakah menurut Anda dengan kontrak, Lucia Zhou dapat diambil kembali? Hehe, grupnya ada di sini sekarang, kamu tidak takut mati, kamu ambil kembali dan coba. Mendominasi, kuat, ini sangat kuat, ayolah, lebih keras dari kepalan tangan. Tuan muda ini tidak takut pada siapapun. Meskipun Jericho Morris berlatih kungfu selama bertahun-tahun dan baru saja memasuki seni bela diri tingkat kedua, tetapi saat ini di depan Adler Wolf, dia tidak berani bergerak sama sekali. Tubuh terhuyung mundur 2 langkah, dan otot-otot di wajah Jericho Morris berkedut 2 kali. Tuan muda Wolf, kau, jangan bodoh. Kontrak bawahan antara keluarga Morris dan keluarga Zhou diputuskan bersama oleh Kamar Dagang Barat Daya. Anda menantang otoritas Kamar Dagang Barat Daya. Kamar Dagang Barat Daya, sudut mulut Adler Wolf berkedut, saya baru saja menantang Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Jika ada yang tidak setuju, biarkan dia datang padaku. Adler Wolf berhenti dan melanjutkan, sekarang kamu punya 2 pilihan. 1, segera kembali dengan kontrakmu, dan berani mengganggu grup Zhou lagi, aku akan menghancurkan keluarga Morrismu, dan 2, biarkan aku menghajarmu, kamu keluar, pilih. Meskipun ada 2 pilihan, tetapi pada kenyataannya, Jericho Morris tidak punya pilihan sama sekali. Perusahaan grup Zhou yang bernilai miliaran dolar ditakdirkan untuk tidak tersedia untuk Jericho Morris hari ini. Dengan desahan tak berdaya di hatinya, Jericho Morris sedikit tertekan. Awalnya, saya berpikir bahwa berdasarkan kontrak antara saya dan keluarga Zhou ini, Adler Wolf akan dapat memberikan sedikit wajah, atau setidaknya dapat membicarakannya dengan pijakan yang sama. Akibatnya, Adler Wolf ini tidak memberikan kesempatan sama sekali. Setelah ragu-ragu selama 3 detik, Jericho Morris berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Ya Tuhan, berlututlah. Aku di sini hari ini. Sebenarnya, aku di sini untuk memohon bantuan. Sambil berbicara, Jericho Morris meregangkan tubuh, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan selembar kertas dari tubuhnya. Kontrak di perkamen itu persis kontrak bawahan yang ditandatangani oleh kakek Zhou dan keluarga Morris saat itu. Sikap Jericho Morris tiba-tiba berubah 180 derajat, membuat Lucia Zhou dan Adler Wolf bingung. Ini, Adler Wolf dengan ragu-ragu memegang kontrak di tangannya, dan sebelum dia bisa membacanya, panggilan Yohana Hayes terdengar di headsetnya. Tuan, investigasinya jelas. Keluarga Morris, keluarga kelas 1 provinsi, pemilik keluarga, Behrin Morris, memiliki 2 putra, putra tertua Horga Morris, dan putra kedua Jericho Morris. Putra kedua, Jericho Morris, bersaing dengan putra tertua untuk keluarga 10 tahun yang lalu. Dia gagal, istri dan anak-anaknya dan seluruh keluarga terbunuh, dan ibu kandungnya tidak terhindar. Tapi Jericho Morris tidak menyerah, dan telah merencanakan secara rahasia. Yohana Hayes secara singkat melaporkan situasinya kepada Adler Wolf, yang melihat ke depannya lagi. Awan terbang, dan senyum main-main muncul di matanya.
Jadi, awan ini terbang. Datang ke Yuncheng dengan kontrak bawahan ini sebenarnya bukan untuk mengambil kembali grup Zhou, tetapi untuk meminta bantuan. Dan objek bantuan adalah diri Anda sendiri. Karena itu, Lucia Zhou menyebut dirinya sendiri, yang sengaja dimaafkan oleh Jericho Morris. Pengawal di pintu dan pengawal di pintu lift menyiapkan makanan untuk Adler Wolf. Adler Wolf tidak mendengarkan dengan seksama informasi spesifik di balik Joanna Hayes, dan segera memotongnya. Haha. Tangan Tuan Muda Morris adalah tangan yang bagus, dan itu benar-benar rencana yang brilian. Aku tahu ini sebelumnya, mengapa itu dimulai. Adler Wolf mengambil buku kontrak di tangannya dan mengepakkannya ke atas dan ke bawah, tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, pergelangan tangannya menegang di udara, ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan kontrak ini? Mengapa kamu datang ke Yuncheng sekarang? Jika keluarga Morris telah memperoleh kontrak itu sangat awal, mereka seharusnya datang ke Yuncheng untuk mengambil atas keluarga Zhou dulu, sampai sekarang. Senyum malu-malu muncul di wajah Jericho Morris. Tuan Muda Wolf, bisakah aku berdiri dan berbicara dulu? Lututku sakit. Adler Wolf melirik Jericho Morris dengan marah. Aku tidak membiarkanmu berlutut. Jericho Morris buru-buru berdiri dan berkata, kontrak ini diberikan kepada saya oleh nenek dari keluarga Zhou. Saya masih sedikit bingung, karena orang tua Zhou telah menarik kontrak ini. Mengapa wanita tua dari keluarga Zhou harus kembali serahkan kepada keluarga Morris? Hilary Kane, wajah Adler Wolf tenggelam, rubah tua ini, bahkan sekarang, masih memikirkan grup Zhou. Ini benar-benar hati wanita paling beracun. Jika dia bertemu Ferdian Zhou dan Hilary Kane lagi, Adler Wolf tidak akan pernah berbelas kasih. Bab 164. Menurut Jericho Morris, kakek keluarga Zhou telah membawa kontrak ini kembali dari keluarga Morris dengan cara tertentu. Dengan kata lain, keluarga Morris dan keluarga Zhou sebenarnya telah membatalkan kontrak. Tetapi kakek keluarga Zhou tidak menghancurkan kontrak ini, tetapi menyerahkannya kepada Hilary Kane. Akibatnya, Hilary Kane, seorang nenek keluarga Zhou, tidak berhasil menguasai grup Zhou, tetapi dia sebenarnya ingin menyerahkan grup Zhou kepada keluarga Morris, menghancurkan grup Zhou. Kejam, Tuan Muda Wolf, apakah Anda baik-baik saja? Antara Anda dan nenek Zhou. Jericho Morris sangat pandai membaca kata-kata dan ekspresi. Pada saat ini, setelah Adler Wolf dan Lucia Zhou mendengar tentang Hilary Kane, jelas ada sesuatu yang salah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara Tuan Muda Wolf dan Nenek Zhou ini. Adler Wolf tersenyum sedikit, tidak apa-apa. Wanita tua itu mungkin memiliki masalah dengan kepalanya. Bagaimanapun, keburukan keluarga tidak dapat dipublikasikan, dan rahasia ini saat ini terbatas pada keluarga Gustav, Hilary Kane, dan lainnya. Jika urusan Nenek Zhou terungkap sepenuhnya, wajah Lucia Zhou akan terlalu memalukan. Tangan Adler Wolf melonjak dengan energi gelap, dan dia dengan mudah menghancurkan kontrak. Tuan Muda Morris ingin berurusan dengan kakak laki-lakimu. Saya khawatir hal-hal ini tidak cukup. Sekarang, aku isi 3 perusahaan dan ingin memotong yang tertua. Sumber pasokannya, hehe, saya khawatir itu tidak semudah itu. Petik 2. Adler Wolf memegang ponsel, satu mata memindai informasi yang dikirim oleh Joanna Hayes di ponsel, mata lainnya menatap Jericho Morris, dan berkata dengan ringan. Keluarga Morris berada dalam bisnis batu giok, dan tempatnya sangat besar, tersebar di seluruh barat daya, dan juga mempengaruhi seluruh Huaya. Tentu saja, keluarga Morris juga terlibat dalam banyak industri seperti hotel dan real estate. Namun, industri batu giok masih merupakan industri inti dari keluarga Morris. Namun, sekarang industri inti ini dengan kuat berada di tangan kakak tertua Jericho Morris, Horga Morris. Ketika Jericho Morris mendengar kata-kata Adler Wolf, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tuan Muda Wolf. Anda tahu semua. Dalam upaya pembunuhan 10 tahun yang lalu, Jericho Morris selamat karena keberuntungan, tetapi istrinya, anak-anak, dan ibu semua terbunuh. Jericho Morris telah menyelidiki berkali-kali, tetapi petunjuk terakhir telah terputus. Sebenarnya, semua orang tahu siapa yang melakukan ini. Tetapi beberapa tetua keluarga, termasuk sang ayah, memilih untuk menyimpannya. Sejak itu, Jericho Morris menjadi lebih waspada, sepenuhnya mengemas dirinya sebagai paman yang menganggur, tetapi apa yang dia lakukan secara diam-diam lebih tersembunyi. Tanpa diduga, Adler Wolf mengungkapkan rahasia terbesar Jericho Morris secara sekilas. Setelah terkejut selama beberapa detik, Jericho Morris segera mengetahuinya. Karena nama keluarga Adler Wolf adalah Wolf,
tidak mengherankan bahwa Adler Wolf memiliki sarana dan kemampuan ini. Adler Wolf meletakkan ponselnya dan menatap Jericho Morris dalam-dalam. Tuan Muda Morris, jangan katakan bahwa sumber daya keuangan 3 perusahaan Anda tidak cukup, dengan 1 atau 20 miliar dolar, apakah Anda pikir Anda bisa melawan ratusan miliar aset kaya kakak laki-lakimu? Sejauh yang saya tahu, hak agen batu asli keluarga Morris Anda secara langsung setara dengan Myanmar, bukan? Apakah Anda berpikir bahwa Jenderal Dora dari Myanmar akan memilih untuk bekerja sama dengan Jorge Morris? Atau memilih untuk bertarung denganmu, Tuan Muda kedua yang gagal untuk bekerja sama? Petik 2. Dana, agen. Ini adalah 2 poin kunci untuk melawan Jorge Morris. Jericho Morris secara alami memikirkan masalah ini sebelumnya. Hanya saja Jericho Morris dikeluarkan dari inti keluarga, dan hanya ada begitu banyak energi yang bisa dia mobilisasi. Tuan Muda Wolf, tolong bantu aku. Selama Tuan Muda Wolf bisa membantuku membalas dendam, saya bersedia menjadi banteng dan kuda untuk membalas kebaikannya seumur hidup. Jericho Morris memukul dan berlutut di tanah lagi, matanya merah. Tuan Muda Wolf, saya tidak dapat tidur setiap malam. Saya tidak dapat didamaikan dengan melihat putra saya yang berusia 8 bulan dalam genangan darah. Orang luar tidak tahu kekejaman dalam keluarga besar, tetapi Adler Wolf tahu dia. Saat itu, Adler Wolf dilarang oleh larangan keluarga, dan beberapa sepupu bergegas mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Jika bukan karena keberuntungan Adler Wolf, saya khawatir itu akan menjadi sedikit kerugian sekarang, bukan? Adler Wolf menghela nafas. Oke, bangun, aku bisa membantumu, dan aku juga sedikit tertarik dengan bisnis batu giok, mungkin kita bisa bekerja sama. Sebuah kejutan muncul di mata Jericho Morris. Adler Wolf ingin memasuki permainan. Dengan sumber keuangan Adler Wolf, jika Adler Wolf maju, di mana kakak tertua memiliki kesempatan untuk melawan. Melihat ekspresi bersemangat Jericho Morris, Adler Wolf buru-buru memotongnya. Tuan Muda Morris, jangan terlalu senang. Saya katakan memasuki permainan, itulah yang terjadi kemudian. Tuan Muda Morris setidaknya harus membuktikan nilai kerjasamanya. Setelah beberapa saat, Adler Wolf dengan cepat menulis pesan teks di ponselnya dan mengirimkannya ke Jericho Morris. Tuan Muda Morris, yang saya kirimkan kepada Anda adalah orang yang bersangkutan ketika Anda mengalami kecelakaan mobil. Terserah Anda bagaimana melakukannya. Jericho Morris dengan cepat melirik informasi di ponsel, Genio Hong, Locus Mir. Dengan nama-nama yang dikenalnya, mata Jericho Morris memerah. Ini semua adalah orang-orang yang telah diselidiki Jericho Morris. Namun, setiap kali Jericho Morris menyelidiki kuncinya, semua bukti akan hilang entah kenapa. Tetapi sekarang, dalam informasi yang diberikan Adler Wolf kepadanya, jelas bahwa ada banyak bukti yang jelas dan kuat untuk memulihkan insiden saat itu, dan semua yang ada di belakang layar dapat dengan jelas menunjuk ke Jorge Morris. Tuan Muda Morris, kamu orang yang pintar. Kamu harus tahu bahwa hanya mengandalkan bukti-bukti ini tidak akan cukup untuk menjatuhkan kakak laki-lakimu. Tapi setidaknya itu bisa membuatnya sedikit lebih merepotkan. Bagaimana melakukan itu, aku tidak perlu mengajarimu. Adler Wolf menatap Jericho Morris. Tuan Muda kedua dari keluarga Morris ini dapat bertahan selama 10 tahun tanpa mengeluarkan suara, dan dia juga dapat menjalankan beberapa perusahaan. Dia seharusnya tidak menjadi pengecut. Jericho Morris meletakkan telepon dan melirik Adler Wolf dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Muda Wolf, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengecewakan Tuan Muda Wolf. Setidaknya, saya juga ingin mematahkan lengan anjing itu. Adler Wolf mengangguk, masalah ini tidak cukup untuk menyentuh akar Jorge Morris, tetapi mengapa Jorge Morris harus mencari kambing hitam? Meskipun kelihatannya sederhana, itu menyebabkan reaksi berantai. Jika Jorge Morris benar-benar mendorong kambing hitam itu keluar, itu pasti akan mendinginkan hati orang-orang di sekitar Jorge Morris. Lucia Zhou berdiri di samping Adler Wolf, diam-diam mendengarkan percakapan antara Adler Wolf dan Jericho Morris, dengan tatapan kabur di matanya. Apakah ini pria Anda? Aku sangat ingin bersamanya selamanya. Sayang sekali waktu hampir habis. Jericho Morris melirik Lucia Zhou di sebelahnya, dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Itu benar, Tuan Muda Wolf. Sejauh yang saya tahu, perusahaan Nona Zhou pasti mengalami sedikit masalah. Jika Tuan Muda Wolf tidak keberatan, saya bisa bantu sedikit. Balas bantuannya. Jericho Morris sangat pandai dalam hal ini. Adler Wolf mengangkat alisnya. Oh, Tuan Muda Morris tahu apa yang salah dengan perusahaan istriku.
Jericho Morris tahu apa yang baru saja terjadi. Jika ini masalahnya, maka saya meremehkan Jericho Morris. Jericho Morris tersenyum kecil, Tuan Muda Wolf meremehkan saya, kan? Bukankah itu hanya beberapa selebriti? Hei, aku belum melakukan hal-hal lain selama bertahun-tahun, tetapi bintang-bintang itu akrab dengan banyak dari mereka. Mereka sangat menghormatiku, meskipun saya masih muda, tetapi mereka semua memanggil saya Ayah Baptis. Bab 165. Adler Wolf baru saja menyesap air dan hampir tersedak. Ayah Baptis. Kata ini sepertinya tidak bisa digunakan di atas panggung. Namun, itu sangat sesuai dengan identitas citra Jericho Morris saat ini. Kemarilah, Tuan Muda Wolf, Presiden Zhou, lihat bintang-bintang ini, mana yang kamu suka. Saya akan meneleponnya setiap menit dan memintanya untuk datang untuk menandatangani kontrak. Sambil berbicara, Jericho Morris membuka album foto di ponselnya, berdecak saya mengklik 7 atau 8 foto bintang di album ponsel. Milan Swan, ya Tuhan, dia. Lucia Zhou melihat foto-foto di album dengan ekspresi terkejut, ini adalah idola favorit saya. Lucia Zhou, tidak menyangka bahwa Milan Swan sebenarnya adalah teman Tuan Muda Morris. Yolinze, Grindion. Lucia Zhou terkejut dengan 7 atau 8 nama, dan membacanya di samping satu sama lain, matanya hampir jatuh, Tuan Muda Morris, apakah ini semua milikmu? Jericho Morris menempatkan telepon pergi. Di atas meja, tampaknya kaki saya telah berdiri terlalu lama, dan setengah pantat saya hampir tidak duduk di sofa, mengangguk dan berkata, ya. Ini semua milikku. Hehe, di masyarakat saat ini, tidak banyak ayah master emas di belakang bintang-bintang, bagaimana itu bisa begitu populer? Ayo, Nona Zhou, siapa yang ingin Anda bantu promosikan perusahaan Anda? Ini, Lucia Zhou ragu-ragu untuk sementara waktu, dengan 7 atau 8 bintang, pada dasarnya semuanya terkenal, Huaya juga merupakan bintang kelas 1. Di antara mereka, Milan Swan dan Grindion jelas merupakan bintang yang sangat populer, jika Anda mengundang mereka untuk muncul, biaya penampilan setidaknya puluhan juta. Tetapi anggaran perusahaan Lucia Zhou saat ini kurang dari 2 juta. Kamu tidak perlu khawatir tentang harga, tidak peduli jadwal, tidak peduli waktu, semuanya dilakukan sesuai dengan pengaturan Nona Zhou. Seluruh prosesnya gratis, tidak sepeser pun. Tuan Wolf telah membantu saya bantuan yang begitu besar, dan saya membantu Nona Zhou, sebagaimana mestinya. Jericho Morris melihat kekhawatiran Lucia Zhou dan melambaikan tangannya untuk menghilangkan kekhawatiran Lucia Zhou. Jantung Lucia Zhou berdetak kencang, Jericho Morris ini memang masalah besar, tidak peduli jadwalnya, tidak peduli waktu, dan seluruh perjalanannya gratis. Ini, jadwal bintang-bintang ini penuh. Jika mereka melanggar kontrak, aku khawatir mereka harus membayar banyak ganti rugi, kan? Lucia Zhou sedikit tidak yakin apa yang harus diperhatikan, dan mengalihkan pandangannya ke Adler Wolf, suamiku, apakah ini, oke? Jericho Morris datang dengan agresif hari ini, awalnya untuk perusahaan Lucia Zhou, berpikir untuk mengambil perusahaan Lucia Zhou. Tapi sekarang perubahannya telah berubah begitu banyak dalam sekejap mata, alasannya adalah mengapa, Lucia Zhou sangat jelas, itu semua karena Adler Wolf. Adler Wolf merenung selama 2 detik, oke. Karena Tuan Muda Morris sangat antusias, terima kasih Tuan Muda Morris. Adler Wolf mengangguk pada Jericho Morris, dan Adler Wolf juga ingin melihat seberapa besar energi Jericho Morris ini. Dengan izin Adler Wolf, Lucia Zhou berkata, kalau begitu, Tuan Muda Morris, dengar, bisakah Milan Swan membantuku mempromosikan platform ini setelah setengah bulan? Oke, aku akan menelepon sekarang. Jericho Morris dengan lambaian tangan yang besar dari tangannya, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar panggilan. Sebuah suara centil tiba-tiba datang dari ujung telepon yang lain, Tuan Muda Morris, mengapa Anda menelepon seseorang begitu tiba-tiba? Merindukan seseorang. Lucia tersipu untuk sesaat, matanya tidak bisa tidak melirik Adler Wolf, dan dia berpikir dalam hati, apakah pria menyukai nada ini? Jericho Morris tidak berbicara omong kosong, aku punya sesuatu untuk memanggilmu. Aku punya kakak laki-laki di sini, dan aku harus melakukan promosi merek pakaian dalam setengah bulan. Ketika saatnya tiba, datanglah terlebih dahulu untuk membantu promosikan. Terbanglah besok untuk menandatangani kontrak. Ujung telepon yang lain ragu-ragu selama 2 detik. Ah, Tuan Muda Morris. Ini, setelah setengah bulan, saya telah menandatangani kontrak dengan merek lain. Sebelum Milan Swan menyelesaikan kata-katanya, Jericho Morris langsung menyela. Milan Swan?
Pelanggaran kontrak. Mari kita bayar dia ganti rugi. Oke, jangan katakan apa-apa, saya akan mengatur seseorang untuk membelikan Anda tiket pesawat segera, dan semuanya akan dilakukan sesuai dengan instruksi Nona Zhou. Mengerti. Saya akan menelepon Anda nanti. Oh, oke, Tuan Muda Morris. Milan Swan adalah orang yang cerdas. Dari kata-kata Jericho Morris, Milan Swan mendengar bahwa Jericho Morris sepertinya menyenangkan Presiden Zhou ini. Bahkan Tuan Muda kedua dari keluarga Morris ingin menyenangkan orang, jadi Milan Swan tidak berani mengabaikan, kalau begitu aku akan mengaturnya sekarang. Setelah menutup telepon, Jericho Morris tersenyum pada Adler Wolf dan Lucia Zhou. Tuan Muda Wolf, Presiden Zhou. Sudah selesai. Ya, besok Milan Swan akan datang untuk menandatangani kontrak secara langsung. Adler Wolf mengangkat alisnya dan tidak bisa tidak melirik Jericho Morris. Awan ini terbang, itu benar-benar bukan kantong jerami. Hal-hal ini dalam industri hiburan berada di air yang dalam. Dan Jericho Morris memiliki cara unik untuk menggunakan 7 atau 8 bintang di industri hiburan untuk menghasilkan uang. Metode ini sangat bagus. Kalau begitu, Tuan Muda Morris, terima kasih. Di ibu kota provinsi, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, Tuan Muda Morris sebaiknya menghubungi keluarga Chubo dan keluarga Mark, dan menyebutnya sebagai temanku. Sudut mulut Adler Wolf sedikit dengan senyum, berurusan dengan keluarga Xiamen tampaknya memiliki satu sekutu lagi. Jericho Morris memilih untuk membiarkan Milan Swan datang untuk mempromosikan grup Zhou, yang berarti dia sudah berdiri di hadapan Gilbert Xiamen. Tentu saja, untuk mendapatkan dukungan penuh dari sekutu ini, Adler Wolf juga harus bekerja keras. Jericho Morris tertegun sejenak, dan hatinya terkejut. Keluarga Chubo, keluarga Mark, ini semua adalah keluarga yang setingkat dengan keluarga Morris di ibu kota provinsi, dan Tuan Muda Wolf sebenarnya. Jericho Morris segera mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf, dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Oke. Terima kasih Tuan Muda Wolf, terima kasih Tuan Muda Wolf." Dengan dukungan dua keluarga besar ini, bukankah akan lebih lancar bagi Jericho Morris untuk melakukan sesuatu? Keluarga Chubo awalnya adalah bos provinsi. Setelah keluarga Zhou dihancurkan, keluarga Chubo adalah satu-satunya dari calon bos di provinsi Tianan. Adapun keluarga Mark, Fabio Mark adalah penguasa 8 provinsi Barat Daya. Beberapa waktu lalu, itu menurun, tetapi baru-baru ini ada tanda-tanda pemulihan yang luar biasa. Bukan apa-apa, aku akan pergi dulu, Tuan Muda Wolf, Presiden Zhou, kamu sibuk, aku tidak akan repot. Jericho Morris membungkuk kepada Adler Wolf dan Lucia Zhou, dan dengan hormat meninggalkan kantor. Materi yang baru saja diberikan Adler Wolf kepada Jericho Morris tidak sabar untuk memulai tata letak di ibu kota provinsi. Setelah bertahun-tahun menderita, apakah Jericho Morris akhirnya memiliki kesempatan untuk memulai serangan balik jadi? Jericho Morris pergi, dan di kantor, Adler Wolf dengan lembut memeluk Lucia Zhou dalam pelukannya, keduanya mesra untuk sementara waktu. Adler Wolf berkata, "Lucia, diskusikan sesuatu denganmu. Saya berencana untuk memasuki industri peralatan giok, kali ini saya dapat bergandengan tangan dengan Tuan Muda kedua dari keluarga Morris, atau maukah Anda membantu saya mengurus perusahaan batu giok ini?" Lucia Zhou memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan besar dan adalah istrinya. Jika perusahaan batu giok baru didirikan, akan diserahkan kepada Lucia Zhou, dan dia akan lega. Kilatan kegembiraan melintas di mata Lucia Zhou, dan dia tiba-tiba duduk dari pelukan Adler Wolf. "Benarkah? Kamu ingin memulai perusahaanmu sendiri?" Adler Wolf mengangguk, "Ya, bagaimana? Suami dan istri bekerja bersama, dan keuntungan akan merusak uang. Saya terbiasa ceroboh, dan saya masih merasa lebih nyaman bekerja di KTV." Petik 2. Setelah Lucia Zhou bersemangat selama 3 detik, ekspresinya tiba-tiba meredup. "Suamiku, lupakan saja. Saya tidak bisa ikuti terus kekuatan mengelola grup Zhou. Bukankah ada saudari Celin? Apakah Anda ingin membiarkan saudari Celin mencoba?" Lucia Zhou melirik Adler Wolf dengan tatapan cerdik, ragu-ragu di dalam hatinya, haruskah Anda memberitahu Adler Wolf tentang urusannya sendiri? Mengapa? Bab 166. Lucia Zhou menolak. Dia masih menolak sedikit samar. Adler Wolf mengerutkan kening, menoleh dan meraih bahu Lucia Zhou dengan wajah serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Istriku, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jika ada sesuatu, kamu harus memberitahu suamimu, bisakah kita menyelesaikannya bersama?" Ini adalah intuisi Adler Wolf, Lucia Zhou telah menemukan sesuatu.
Masalah ini bahkan lebih serius daripada krisis yang diderita oleh grup Zhou. Hanya saja Adler Wolf tidak bisa mengerti, dan sekarang identitasnya telah diperjelas, Tuan Muda langsung generasi ketiga di inti keluarga Wolf. Sebagai keluarga terkuat di dunia, apakah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga Wolf? Lucia Zhou sedikit terpana oleh ekspresi serius Adler Wolf yang tiba-tiba, tetapi dia langsung bereaksi dan tersenyum malu-malu. Suamiku, kamu terlalu banyak berpikir. Apalagi yang bisa aku sembunyikan darimu? Hanya saja baru-baru ini, aku mungkin terlalu lelah, aku tidak enak badan. Oke, cepat lakukan pekerjaanmu, aku mulai bekerja. Saat berbicara, Lucia Zhou mengangkat kepalanya dan mencium pipi Adler Wolf, lalu mendorong Adler Wolf keluar kantor. Omong-omong, suamiku, seorang lelaki tua dari kamar dagang barat daya mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Ikutlah denganku. Oh, Adler Wolf baru saja menjawab, Lucia Zhou sudah mengunci pintu. Di dalam ruangan, Lucia Zhou bersandar ke pintu, dan dari sudut matanya, air mata diam mengalir di pipinya. Tiba-tiba, sosok diam muncul dari jendela kantor. Tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul atau di mana dia bersembunyi sekarang. Meskipun Adler Wolf sudah menjadi ahli seni bela diri puncak, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada pihak ketiga yang bersembunyi di ruangan itu. Ini adalah master mutlak di luar lingkup seni bela diri. Nona, ingat janjimu. Jika rahasianya bocor, maka pengawal bisa membunuh Adler Wolf. Nona, ingat, pengintai ada di mana-mana. Pengintai juga diinstruksikan untuk bertindak. Orang yang muncul adalah seorang lelaki tua dalam sebuah pertemuan. Dia terlihat sederhana dan bersahaja. Seluruh orang berdiri di sana dan tampaknya menyatu dengan udara, tetapi Anda tidak boleh mengabaikan aura berbahaya pada dirinya. Lucia Zhou menyeka air mata dari sudut matanya. Aku tahu. Oke, Nona, cepat selesaikan masalah yang ada. Setelah peluncuran produk baru perusahaan, Nona harus kembali. Juga, saya mengingatkan lagi. Nona, jangan memiliki keintiman lebih lanjut dengan Adler Wolf. Nona ingin menjadi wanita Adler Wolf, saya dapat memahami perasaan ini, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan menyakitinya. Sosok lelaki tua itu tiba-tiba menghilang seperti hantu. Saya tidak tahu bagaimana itu menghilang di tempat, tetapi suaranya masih bergema di ruangan itu. Lucia Zhou merosot di tanah tak berdaya, memegang kepalanya di tangannya, terisak dengan suara rendah, mengapa ini? Mengapa? Dalam 10 tahun terakhir, pada dasarnya tidak ada hubungan antara Lucia Zhou dan Adler Wolf. Tetapi ketika semuanya jelas, Lucia Zhou mengetahui bahwa Adler Wolf baik, tetapi nasib membuat Lucia Zhou menjadi lelucon besar. 5 hari yang lalu, lelaki tua misterius ini menemui Lucia Zhou dan memberitahunya. Orang tua Lucia Zhou masih hidup, tetapi mereka tidak berada di dunia yang dikenali Lucia Zhou, tetapi di tempat yang misterius dan jauh. Selain itu, ibu Lucia Zhou masih memiliki posisi yang sangat mulia di dunia itu. Mereka tahu tentang keberadaan Lucia Zhou, jadi, sudah waktunya bagi Lucia Zhou untuk pergi. Awalnya, lelaki tua misterius itu berencana untuk membawa Lucia Zhou pergi. Tapi Lucia Zhou bertarung sampai mati, dan hanya menyisakan waktu setengah bulan, dan pada saat yang sama, dia juga membuat 3 kesepakatan dengan lelaki tua itu. Tidak ada rahasia yang diizinkan. Anda tidak boleh memiliki keintiman yang mendalam dengan Adler Wolf. Kalau tidak, orang tua itu akan membunuh Adler Wolf secara langsung. Adler Wolf adalah tuan muda dari keluarga terkuat di bumi. Hehe, lelaki tua itu tahu lebih banyak tentang Adler Wolf daripada Adler Wolf sendiri. Di matanya, keluarga Wolf hanyalah omong kosong. Lucia Zhou tidak berani mengambil risiko. Dia hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dan semua ini, saya tidak bisa memberitahu Adler Wolf. Adler Wolf sangat cerdas, dan dia segera menyadarinya, ada yang salah dengan Lucia Zhou. Saya juga berpikir bahwa apa yang membuat Lucia Zhou gelisah mungkin karena orang tua Lucia Zhou, tetapi Adler Wolf tidak berpikir pada tingkat yang begitu tinggi. Setelah meninggalkan grup Zhou, Adler Wolf masuk ke mobil dan memutar nomor Joanna Hayes. Saudari Hayes, bagaimana Anda menyelidiki situasi keluarga Zhou? Tuan, adapun keluarga Zhou, apa yang saya miliki sekarang, sudah dikirimkan kepadamu. Nenek dari keluarga Zhou itu palsu, dan memiliki kontrak keluarga bawahan dengan keluarga Morris. Aku telah memeriksa semua informasi yang dapat ditemukan. Seharusnya tidak ada yang salah lagi. Joanna Hayes membalik dokumen di sana. Suara itu, namun, masih ada keraguan tentang orang tua Nona Zhou.
Jantung Adler Wolf berdetak kencang, keraguan apa yang ada. Informasi yang saya temukan di sini menunjukkan bahwa 20 tahun yang lalu, orang tua meninggal dalam kecelakaan mobil, tetapi semua bukti kecelakaan mobil hancur total, semua catatan, pengawasan, termasuk tubuh setelah kecelakaan mobil, semua tidak ada, jadi, kata-kata Joanna Hayes berhenti. Adler Wolf melanjutkan, jadi, apakah menurutmu orang tua Lucia Zhou tidak mati? Mereka disembunyikan karena suatu alasan. Hanya ada lusinan bawahan lamaku yang bisa pergi bersamaku. Joanna Hayes sedikit mengeluh. Tidak mudah untuk membentuk kembali tim intelijen. Jangan khawatir tentang ini, seseorang akan segera datang untuk bergabung dengan Anda. Saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Melvin Jin berkata bahwa sekelompok orang akan dikirim, menurut waktunya, seharusnya hampir sama, juga, jika ada berita tentang Lucia, pertama kali beritahu saya. Menutup telepon dengan Joanna Hayes, Adler Wolf tiba-tiba menerima telepon dari Tony Mark, kepala keluarga Mark, Tuan Muda Wolf. Keluarga Xiamen tampaknya telah mempercepat tindakan mereka terhadap keluarga Mark kita baru-baru ini. Dia seharusnya merasakan serangan balik kita, dan langkah kita selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Sudut mulut Adler Wolf meringkuk, kalau begitu mari kita buat rencana kita sebelumnya. Biarkan saudara Fabio pergi ke ibu kota provinsi, dan segera bakar gedung merah itu. Adapun tindak lanjutnya, saya juga harus pergi ke ibu kota provinsi, mari kita rencanakan lebih awal. Oke, Adler Wolf merenung sejenak, menyalakan mobil, dan melaju menuju rumah sakit. Ini memang merupakan peluang untuk bekerja sama dengan Tuan Muda Morris untuk memasuki industri batu giok. Karena Lucia Zhou tidak bisa bertanggung jawab atas perusahaan, Maria Celin sudah menjadi wanitanya sendiri, jadi memang merupakan pilihan yang baik untuk meminta bantuannya. Gilbert Xiamen membuat bintang-bintangnya menolak pertemuan promosi grup Zhou, dan bahkan mengeluarkan kata-kata untuk memblokir bintang-bintang lain. Adler Wolf tidak dapat memobilisasi kekuatan keluarga untuk bersaing dengan keluarga Xiamen. Gilbert Xiamen berpikir bahwa hanya dengan langkah seperti itu, Adler Wolf telah diselesaikan. Tapi 3 menit yang lalu, Gilbert Xiamen menerima telepon tuan muda kedua dari keluarga Morris benar-benar meminta bintangnya untuk mewakili grup Zhou. Gilbert Xiamen tertawa dengan marah, bajingan. Sebuah klan yang kompetisinya gagal, beraninya kau menantangku. Sial, hubungi Horga Morris segera dan minta dia untuk memberi pelajaran pada saudara laki-lakinya yang bodoh. Huff, ini yang ingin dia berikan keluarga Morris senang menemukanmu. Bab 167. Ketika Adler Wolf tiba di bangsal khusus di lantai 3 Yuncheng, sekelompok besar dokter secara rutin memeriksa nenek Maria Celin, dan pemimpinnya sebenarnya adalah Katmon Waldron, direktur rumah sakit Yuncheng. Saat itu, pertarungan nenek Maria Celin sebelum operasi, Katmon Waldron bisa melihat dengan jelas. Tiago Parker, salah satu dari 2 hegemon Yuncheng, berdiri di peron secara pribadi, dan Adler Wolf juga mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa orang tua keluarga Mark. Keluarga Mark takut bahwa mereka berterima kasih kepada Adler Wolf sekarang. Katmon Waldron secara alami tidak berani meremehkan energi di belakang Adler Wolf. Jelas, hubungan antara Maria Celin dan Adler Wolf sangat tidak biasa. Bagaimana Katmon Waldron bisa menyinggung jaringan kontak seperti itu? Melihat Adler Wolf memasuki ruangan, Katmon Waldron meletakkan gagang telepon di samping telinganya, dan mengambil 2 langkah cepat menuju Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, Anda di sini. Tubuh nenek tidak lagi dalam masalah serius, dan dia dapat keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Tentu saja, jika nenek mau tinggal di sini, tidak ada masalah. Adler Wolf tersenyum sedikit di dalam hatinya, dan dia mengerti untuk sementara waktu. Sebelum dan sesudah operasi nenek, Adler Wolf menggunakan energinya untuk membantu nenek menghangatkan dan menyehatkan tubuhnya. Guru berkata bahwa energi Adler Wolf sendiri benar-benar berbeda dari orang lain. Energi Adler Wolf lahir dengan vitalitas yang sangat istimewa. Terima kasih, Presiden Waldron, atas kerja keras Anda kali ini. Adler Wolf dan Katmon Waldron berjabat tangan dan menyapa Maria Celin di sebelahnya. Karena hubungan dekat dengan Adler Wolf, Maria Celin sekarang menatap Adler Wolf dengan kelembutan di matanya. Katmon Waldron meregangkan tangannya di bahu Adler Wolf dan memberikan haha, ya, ya. Setelah jeda singkat, Katmon Waldron berbisik di telinga Adler Wolf, Tuan Muda Wolf, saya ingin berbicara dengan Tuan Muda Wolf sendirian tentang sesuatu, saya tidak tahu apakah Tuan Muda Wolf bersedia. Adler Wolf tertegun, ada apa? Katmon Waldron tersenyum misterius,
ini masalah penyakit pria besar, minta saya untuk membantu Anda menghubungi Anda. Jika kamu bisa membantunya mengobati penyakitnya, dikatakan memiliki manfaat yang sangat besar, jenis yang lebih besar dari keluarga Mark. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, manfaatnya lebih besar dari keluarga Mark. Haha, keluarga Wolf sudah menjadi keluarga terkuat di dunia, manfaat apa lagi yang bisa didapat? Selain itu, meskipun Adler Wolf tahu keterampilan medis, ayah Master mengajarkan keterampilan medis Adler Wolf pada waktu itu, dan dia tidak ingin melatih Adler Wolf menjadi dokter. Lupakan saja, Presiden Waldron, terakhir kali Anda meminta saya untuk membantu Tuan Mark menemui dokter, itu terjadi begitu saja. Saya tidak mau menjadi dokter untuk saat ini. Apakah Adler Wolf kekurangan uang? Tidak ada kekurangan. Faktanya, tidak ada kekurangan. Dalam hal ini, Adler Wolf tidak perlu membuang waktu. Adler Wolf menolak dengan sangat singkat, Katmon Waldron menyentuh hidungnya dengan sedikit malu, batuk, Tuan Muda Wolf, benar-benar tidak memikirkannya. Ngomong-ngomong, orang yang memanggilku juga mengatakan sesuatu, mengatakan bahwa itu adalah kotak keluarga Mark, dia juga bisa memberikannya kepadamu, dan itu tidak membutuhkan harga lelang yang begitu tinggi. Aku bahkan tidak mengerti apa artinya, aku selalu merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, apakah Tuan Muda Wolf mengerti? Kata-kata Katmon Waldron tiba-tiba membuat hati Adler Wolf melompat liar. Apa yang bisa diberikan keluarga Mark, apakah mereka bisa? Dan tidak perlu harga lelang yang begitu tinggi. Bajingan ini, sudah cukup jelas, kan? Ini adalah kotak keluarga Mark. Presiden Waldron, mereka mengatakan dari mana mereka berasal. Mata Adler Wolf bersinar dengan cemerlang, jelas tertarik dengan pertanyaan ini. Katmon Waldron penuh keraguan, mereka bilang, mereka dari Eropa, dan mereka meninggalkan nomor telepon dan berkata mereka tertarik dan menghubungi mereka. Seperti yang diharapkan, Eropa. Ketika Adler Wolf bertemu dengan Perrin Locks di gedung Wanbao, Perrin Locks menyampaikan pesan kepada Adler Wolf, mengatakan bahwa ada lebih dari satu kotak serupa di keluarga Mark. Dan kebetulan Eropa memilikinya. Mungkinkah orang yang dihubungi ini kebetulan memiliki kotak ini? Jumlah seni bela diri yang berlebihan mengalir di dalam kotak, Adler Wolf telah melihatnya dengan jelas. Meskipun kotak itu belum bisa dibuka, Adler Wolf tidak tahu betapa bergunanya kotak itu baginya. Tapi kotak ini jelas merupakan hal yang baik, dan Adler Wolf memiliki ketertarikan khusus pada kotak dan tulang giok liontin yang diberikan Melissa Bain. Bagaimanapun, Anda dapat menghubungi untuk mencoba. Ayo pergi, Direktur Waldron, ayo pergi ke kantormu untuk berbicara. Adler Wolf tersenyum sedikit, mengaitkan bahu Katmon Waldron, dengan cepat meninggalkan bangsal, dan berjalan menuju kantor direktur. Di kantor Katmon Waldron menemukan nomor terenkripsi dan memutarnya. Telepon berdering 2 kali dan terhubung. Halo, Tuan Waldron, apakah ada kabar dari Tuan Muda Wolf? Adler Wolf mengambil telepon dari Katmon Waldron dan berkata langsung, saya Adler Wolf, siapa kamu? Ada keheningan di ujung telepon selama 2 detik, dan kemudian dia berkata, Tuan Muda Wolf, jangan bersemangat, kami tidak memiliki niat buruk. Kami memiliki pasien yang sangat penting di sini yang ingin Tuan Muda Wolf membantu pengobatan, jadi kami menghubunginya dengan cara ini. Tuan Muda Wolf, kami juga tahu bahwa Tuan Muda Wolf sedang menyelidiki jejak kotak itu. Jika Tuan Muda Wolf bersedia membantu, kotak di tangan kami ini bersedia digunakan sebagai konsultasi biaya. Harga lelang sebuah kotak di Yuncheng Exchange mencapai 500.100 juta. Meskipun harga di tengah karena Adler Wolf dan Nano Friends sengaja menaikkan harga, mereka naik. Tapi kalaupun tidak ada yang menaikkan harga, nilai puluhan miliar setidaknya ada di sana. Melihat dunia, hanya sedikit orang yang rela menghabiskan puluhan miliar dolar untuk mengobati penyakit dalam sekali jalan. Adler Wolf mendengus dingin, saudaraku, kamu tidak tulus meminta bantuan. Kamu bahkan tidak mengungkapkan identitasmu, jadi lupakan saja. Setelah itu, Adler Wolf memutuskan untuk menutup telepon. Pria parubaya di ujung telepon buru-buru berkata, Tuan Muda Wolf, jangan khawatir, jangan khawatir. Kami benar-benar memiliki sesuatu untuk disembunyikan, ayo lakukan. Kami hanya bisa memberitahu Tuan Muda Wolf, bahwa pasien kami berasal dari keluarga kerajaan Italia. Jika Tuan Muda Wolf memiliki rumah sakit untuk dirawat, bagaimana kalau menunggu kami menemukan waktu yang tepat untuk datang ke Departemen Huaya untuk wawancara denganmu? Nada malu dari pihak lain tampaknya tidak berpura-pura. Adler Wolf berpikir selama 3 detik, dan kemudian berkata, oke.
Saya dapat mempertimbangkannya, tetapi ketika Anda datang ke Huaya, Anda sebaiknya membawa sesuatu. Oke, oke, oke. Hebat, Tuan Muda Wolf, yakinlah, kami pasti akan membawanya. Telepon ditutup, dan pada saat ini, setelah pria parubaya itu menutup telepon di keluarga kerajaan Eropa Itali, dia berkata kepada seorang wanita cantik dan anggun di sebelahnya, "Yang mulia putri, ada berita dari Huaya dan Adler Wolf." Di sisi rumah sakit rakyat Yuncheng, Adler Wolf dan pria parubaya mengakhiri panggilan dan mengembalikan telepon ke Katmon Waldron, tetapi diam-diam mengingat nomor di dalam hatinya. Ketika meninggalkan kantor direktur, Adler Wolf menyerahkan nomor itu kepada Joanna Hayes. "Saudari Hayes, periksa untuk saya, dari mana nomor ini berasal." Di bangsal, Adler Wolf dan Nenek Maria Celin setelah mengobrol beberapa saat, Adler Wolf mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Maria Celin dan berkata, "Saudari Celin, bagaimana kalau saya ingin Anda membantu saya mengelola perusahaan?" Maria Celin tertegun, "Biarkan saya mengelola perusahaan." Adler Wolf, "Apakah kamu bercanda?" Bab 168. Adler Wolf memandang Maria Celin dengan wajah serius. "Saudari Celin, apakah menurutmu aku bercanda?" "Aku serius, aku butuh bantuanmu." Maria Celin ragu-ragu, "Tapi, bagaimana dengan KTV?" Dalam kesan Maria Celin, Royal KTV menempati 5 lantai dan juga bernilai beberapa ratus juta. Adler Wolf tersenyum ringan, "Jangan khawatir, Saudari Celin di sana, biarkan Hanfried Luman mengambil alih manajemen Anda, seharusnya tidak ada masalah. Saya ingin membiarkan Saudari Celin mengelola, setidaknya itu adalah perusahaan dengan ratusan miliar dolar." Petik 2. Desis. Maria Celin tidak bisa menahan napas. "Adler Wolf, kamu terlalu meremehkanku. Aku hanya membantu bos untuk menonton adegan KTV, kamu tiba-tiba membiarkan aku mengelola perusahaan sebesar itu, lupakan saja. Aku takut aku akan mengacaukanmu." Ratusan miliar. Maria Celin tahu bahwa Adler Wolf kaya, tetapi dia tidak tahu bahwa Adler Wolf sangat kaya. Apakah itu perusahaan dengan ratusan miliar dolar untuk diinvestasikan? Saudari Celin, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Selain itu, lihat sekelilingku, tidak ada orang yang cocok untuk membantuku mengelolanya. Selain itu, aku akan mencari orang lain untuk membantumu. Adler Wolf memandang Maria Celin dengan tulus. Dua kandidat lain yang muncul di benak adalah Melissa Bain dan Helena Price. Melissa Bain adalah agen serbabisa yang diadopsi dan dilatih oleh Taxonberg, ibu kota provinsi, dan Helena Price, yang awalnya adalah siswa top di Departemen Manajemen Keuangan, hanya seorang supervisor di toko 4S Tiago Parker, yang juga rendah. Namun, untuk kedua gadis ini, meskipun Adler Wolf mengagumi mereka, dia tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Biarkan Maria Celin menatap, ini cara terbaik. Maria Celin masih ragu-ragu, tetapi nenek yang sedang berbaring di tempat tidur sambil minum bubur berkata, "Cucuku, jangan khawatir tentang nenek, Adler Wolf sangat membantu kami dan menyelamatkan nyawa nenekmu, kami perlu tahu bagaimana membalas kebaikannya. Karena saudara Wolf memandang Anda dan meminta Anda untuk membantu mengelola perusahaan, Anda bisa pergi, saya pikir saudara Wolf adalah pria yang baik." Meskipun wanita tua itu berusia 70-an atau 80-an, matanya tidak kabur, otaknya tidak mati, dan dia sangat lihai. Nenek dapat dengan jelas melihat setiap gerakan antara Adler Wolf dan Maria Celin, hubungan antara keduanya tidak mudah. Tetapi Maria Celin berpikir bahwa neneknya tidak tahu, dan ketika dia mendengar bahwa dia ingin membalas kebaikannya, dia melirik Adler Wolf dengan kesal, berpikir dalam hatinya, dia akan membalas kebaikannya. Semua orang telah berjanji satu sama lain. Tapi, Maria Celin juga telah melihat gadis-gadis ini di sekitar Adler Wolf, Lucia Zhou, Johanna Mark, Renata Silek, Rowlin Kifu, semuanya adalah warna terpandang dan latar belakangnya luar biasa, berpendidikan tinggi, cantik, dan pintar. Di depan mereka, Maria Celin merasa sedikit rendah diri. "Adler Wolf, mengapa kamu tidak membiarkan saudara Lucia dan Renata membantu? Mereka juga memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan." Sebelum Adler Wolf dapat berbicara, nenek langsung menyela Maria Celin. "Oke, masalah ini diselesaikan seperti ini, Maria Celin, bukankah kamu menatap mata nenek?" Nenek melemparkan mangkuk nasinya ke atas meja dengan marah, dan suaranya tidak bisa menahan sedikit pun. Maria Celin berkata dengan cemas, tidak, nenek, aku berjanji, tidak bisakah aku melakukannya?" "Benar, saudara Celin, dengan siapa kita akan pergi? Anda tidak membantu saya,
pergi lebih awal di malam hari. Pergi ke KTV. Saat berbicara, Adler Wolf mengangkat alisnya ke arah Maria Celin, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Ini membuat Maria Celin tersipu untuk sementara waktu. Adler Wolf ini benar-benar nekrotik. Adler Wolf berhenti sejenak, lalu melanjutkan berkata kepada neneknya, "Tapi, Nenek, Saudari Celin membantu saya mengelola perusahaan. Saya khawatir lokasi kantor utama akan berada di ibu kota provinsi Huadu. Lalu Nenek, kamu harus mengikuti Saudari Celin pergi untuk tinggal di ibu kota provinsi. Kamu tahu." Ini juga salah satu aspek dari kekhawatiran Adler Wolf. Maria Celin dan kampung halaman neneknya awalnya di Kabupaten Nanzhou, dan Maria Celin hanya membawa neneknya ke Yuncheng setelah lulus. "Sekarang saya baru saja beradaptasi selama beberapa tahun, dan saya harus pergi ke tempat baru." Adler Wolf takut neneknya tidak akan beradaptasi. Nenek melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Wolf, jangan khawatir tentang saya. Saya orang yang setengah hati, saya tidak terlalu memperhatikan. Saya akan keluar dari rumah sakit dalam 2 hari, dan biarkan Saudari Celin menemaniku kembali ke kampung halamanku. Aku khawatir." Adler Wolf mungkin tahu bahwa ada beberapa paman dan bibi di generasi ayah Maria Celin. Meskipun mereka enggan memberi nenek Maria Celin usia tua, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah milik mereka sendiri. Nenek Maria Celin masih ingin kembali untuk melihat mereka untuk terakhir kalinya. Adler Wolf dapat memahami perasaan umum manusia. "Oke, ini tidak masalah. Saudari Celin dan aku akan menemanimu kembali dalam 2 hari. Adler Wolf melirik Maria Celin, tidak membiarkan Maria Celin membantah sama sekali. Karena Maria Celin sekarang adalah wanitanya sendiri, sudah sepatutnya juga menemani Maria Celin kembali ke kampung halamannya. Beberapa orang mengobrol di perusahaan selama lebih dari 1 jam, Adler Wolf melihat waktu, sudah lewat jam 4. Adler Wolf bangkit dan mengucapkan selamat tinggal, "Saudari Celin, saya harus bertemu orang lain, jadi sampai jumpa lagi." Sebagai pimpinan perusahaan batu giok, Maria Celin telah dipilih, tetapi wakil utama Helena Pris, Adler Wolf masih membutuhkan sambungan saja. Setelah meninggalkan rumah sakit, Adler Wolf memanggil Helena Pris. "Nona Pris, apakah Anda ingat saya?" Di ujung telepon yang lain, Helena Pris menerima kata-kata Adler Wolf, dan nada suaranya bersemangat. Ingat ini Wolf, kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk memanggilku? Kamu mau, kenapa kamu tidak membuka kamar dan menungguku? Aku menemukan sesuatu di sini." Adler Wolf terdiam beberapa saat. "Nona Pris, apa yang Anda pikirkan sepanjang hari?" Adler Wolf masih ingat bahwa setelah dia memberi saran kepada Tiago Parker, Helena Pris langsung dipromosikan menjadi supervisor dan juga menjabat sebagai wakil manajer. Sebelum Helena Pris selesai berbicara, suara pria lain terdengar tidak pada tempatnya di telepon. "Cantik, apa yang kamu pikirkan? Kamu menabrak saya hari ini, bahkan tidak berpikir untuk pergi jika tidak, aku tidak punya 50.000. Cepat dan minta pacarmu mengirim uang." "Hah?" Adler Wolf kaget. "Nona Pris, ada apa? Apakah Anda bertemu penjahat?" "Yah, saya baru saja keluar untuk melakukan beberapa tugas dengan mobil baterai, tetapi orang ini harus bergegas dan kemudian." Helena Pris menjelaskan di telepon. Adler Wolf langsung menyela Helena Pris. "Oke, laporkan alamatnya, saya akan segera ke sana." Haha, Adler Wolf adalah yang paling tidak takut. "Itu di sini di nomor 37 Dongshan Road. Kebetulan tidak ada kamera di sini." "Oke, tunggu, tahan dia dulu." 20 menit kemudian, Adler Wolf pergi ke tempat kecelakaan Helena Pris terjadi. Dari kejauhan, saya melihat mobil baterai tergeletak di tanah, dan di depan mobil baterai, ada seorang pria parubaya dengan kaos oblong tergeletak di tanah, masih bermain dengan ponselnya. Bajingan ini. Adler Wolf menghentikan mobil di belakang mobil baterai, mengulurkan tangan dan meraih mobil baterai, dan mendorong mobil baterai ke sisi jalan. Helena Pris sedikit bingung. "Tuan Muda Wolf, ini." Adler Wolf memberi isyarat kepada Helena Pris untuk tidak berbicara, tetapi menoleh ke pria parubaya dan berkata, "Hei, Paman. Saya harus menanyakan sesuatu, tekan seseorang sampai mati. Berapa yang ingin Anda bayarkan?" Bab 169. Kata tiba-tiba Adler Wolf membuat pria parubaya itu sedikit bingung untuk sementara waktu. "Kamu, apa maksudmu?" "Saya katakan, Anda tidak ingin menghancurkan adegan dengan memindahkan mobil baterai. Saya sudah mengambil gambar orang-orang ini di sebelah saya. Anda juga bisa bersaksi." Sambil berbicara, pria parubaya itu menunjuk ke samping. Di samping tempat kejadian, 2 bibi dan beberapa pria parubaya hanya
penonton, yang masih di sini, dan mengangguk. Ya, kami dapat bersaksi bahwa gadis kecil ini menabraknya. Ya, saya juga mengambil gambar. Oh, kakak laki-laki tertua ini sangat menyedihkan. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda tidak ingin banyak, hanya 50.000. Jika Anda mengendarai Mercedes-Benz, Anda dapat memberikan kepadanya. Petik 2. Semua orang bermain dengan tubuh bagian atas, dan semua menunjuk ke arahnya, Helena Pris. Faktanya, bagian ini adalah gurun tanpa kamera dan tanpa gedung tinggi. Tapi kebetulan ada begitu banyak penonton di sini, dan hanya pembohong yang akan mempercayainya. Helena Pris juga berpikir untuk memanggil polisi, tetapi tidak ada kamera di depan dan belakang tempat itu, dan ada begitu banyak orang di sisi lain. Helena Pris berpikir pada saat itu untuk berdiskusi dan membayar lebih sedikit, dan Adler Wolf barusan nelpon. Adler Wolf menunggu para penonton untuk membicarakannya, dan kemudian dia berkata, kalian orang-orang yang antusias telah selesai berbicara. Dia melirik bibi di sekitarnya dengan mata tajam, dan mereka sedikit bingung. Bicara, selesai. Apa yang kamu inginkan? Mulut Adler Wolf meringkuk, dan dia terus menoleh ke arah pria parubaya di tanah dan berkata, kamu belum menjawabku, bagaimana berapa biaya untuk membunuh seseorang? Bingung, semua orang berantakan dalam embusan angin. Apa yang terjadi dengan pemuda yang mengendarai Mercedes-Benz ini? Bagaimana Anda bisa menangkap seseorang dan membunuhnya tanpa melepaskannya? Saya mendengarkan kaki tangan saya, bukan rekan saya mengatakan bahwa mereka membunuh seseorang di sana, dan mereka harus membayar setidaknya 20.000. Pria parubaya itu menatap mata Adler Wolf sedikit menghindar, dan mengatakan kepadanya secara langsung bahwa Adler Wolf ini sepertinya sulit untuk dipusingkan. Jakunnya setelah menggulir sedikit, dia berkata dengan sedikit mencicit, begitukah, saudara, saya tidak ingin 50.000, 20.000, Anda memberi saya 20.000, tidak apa-apa. Mengambil inisiatif untuk menurunkan harga. Helena Pris membuka matanya lebar-lebar dan menatap Adler Wolf dengan kaget. Bagaimana bisa Tuan Muda Wolf ini mengobrol? Apakah Anda membingungkan orang seperti itu? Baru saja, kelompok orang ini tidak bisa kurang dari 50.000. Sekarang, Helena Pris sedikit tergerak, dan dia siap untuk mengatakan bahwa dia akan membayar mereka 20.000. Tapi Adler Wolf melambaikan tangannya, tidak, 20.000 tidak akan, itu terlalu sedikit. Setidaknya 2 juta, 1 poin tidak kurang, apakah Anda ingin uang tunai atau transfer? Adler Wolf melirik sekelompok orang di sekitar memutar nomor 10.086, dan berpura-pura berkata, hei, ayah, transfer saya 2 juta, saya akan membunuh seseorang. Ya, baru saja, saya sedikit bingung sekarang, pria parubaya, serta para penonton di sekitarnya, mengerti saat ini. Apa-apaan, bajingan ini, Adler Wolf ini berniat membunuhnya dan membayar 2 juta lagi. Pria parubaya di tanah itu sedikit takut, kamu tidak ingin dipusingkan. 10.000, aku tidak mau 20.000, berikan saja 10.000. Adler Wolf mengabaikan pria parubaya dan menyapa Helena Pris memberi isyarat agar Helena Pris duduk di kursi penumpang, lalu menjulurkan kepalanya keluar jendela dan berkata, bagaimana dengan itu? Saya orang yang sangat bisa dipercaya. Jika saya memberi Anda 2 juta, itu pasti 2 juta. Kamu jika tidak, lihat saja aku. Suara itu jatuh, Adler Wolf menginjak pedal gas ke bawah, dan mesin Mercedes-Benz tiba-tiba membuat raungan keras. Gelombang suara besar membuat semua orang di sekitar menutup telinga mereka tanpa sadar. Di depan Mercedes-Benz, pria parubaya yang terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak sedikit, buru-buru mencoba untuk bangun. Apa kamu gila? Ternyata itu Adler Wolf memang gila. Lepaskan rem tangan, kibaskan gigi satu, dan bagian depan mobil tiba-tiba terbanting ke depan sejauh setengah meter. Pria parubaya yang ketakutan di tanah berteriak dan melompat tiba-tiba, gila, seperti orang gila. Pria itu bergegas maju beberapa meter jauhnya, menepuk dadanya dengan hati nurani yang bersalah, berpikir bahwa Adler Wolf memberi mengejar. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa Mercedes-Benz Adler Wolf berjarak kurang dari 1 meter darinya. Saat mengemudi, Adler Wolf menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil, dan berkata dengan jahat, hehe, sentuh anjing porselen, sepertinya kamu tidak menabrak. Ayo, terus berlari, percepat, atau kamu akan baik-baik saja. Aku punya 2 juta. Deru mesin seperti pistol menatap dahi. Pria parubaya itu berlari penuh dengan pria besar, tetapi dia tidak berani berhenti sejenak. Pakaiannya berkeringat, rambutnya berasap,
dan satu dari sepatunya terlepas. Adler Wolf masih mengejarnya. Jika pria itu berjalan lambat, Adler Wolf akan mengemudi lebih lambat. Pria itu berlari cepat, dan Adler Wolf mengemudi lebih cepat. Pokoknya, jaga jarak setengah meter saja, sepertinya Anda akan menabraknya kapan saja. Setelah berlari 1 kilometer penuh, pria itu tidak bisa berlari lagi, terengah-engah ke Adler Wolf di belakangnya. Saudaraku, saya salah. Saya tidak ingin $10.000, tolong lepaskan saya, oke? Ini benar-benar salah. Petik 2, itu tidak akan berhasil, terus berlari, cepatlah. Setelah berlari 200 meter lagi, pria itu tidak bisa berlari lagi, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, lalu berbalik dan terus menghadap Adler Wolf bersujud dan berkata, "Kakak, aku salah, aku benar-benar salah, aku tidak berani lagi. Kakak, apakah kamu memukulku sampai mati, atau aku akan memberimu $20.000, lepaskan aku." Adler Wolf tiba-tiba mengerem, dan bagian depan mobil berhenti 10 cm dari pria itu. Adler Wolf membuka pintu mobil, menendang pria paruh baya itu, dan mendengus dingin, "Jika saya tahu ini sebelumnya, mengapa melakukannya? Kamu telah menyentuh gadis kecil orang lain, apakah kamu pikir kamu terluka?" Pria itu kehabisan napas terakhir kali, wajahnya pucat, dan dia terus meminta maaf. "Aku salah, kakak, aku benar-benar salah, aku mematuhimu, aku benar-benar mematuhimu. Kakak, perlakukan aku seperti apapun." Kontras sikap pria itu sebelum dan sesudah membuat Helena Pris yang berdiri di sampingnya tertawa terbahak-bahak. "Tuan Muda Wolf, hitunglah. Ayo, lagi pula, orang-orang ini tidak berhasil, biarkan mereka pergi." Adler Wolf melirik Helena Pris, gadis ini bersih dan baik, tetapi dia berasal dari keluarga miskin, dan latar belakangnya agak lemah. "Hei, langka. Pergi, jika bukan karena Nona Pris, aku akan membunuhmu hari ini." Adler Wolf mencibir pria parubaya itu, dan pria parubaya itu segera menghilang ke kejauhan. Bergabung dengan beberapa kaki tangan, dan menghilang dalam sekejap mata. Adler Wolf berbalik, kembali ke tempat kecelakaan itu terjadi, dan membawa mobil baterai Helena Pris langsung ke bagasi Mercedes-Benz-nya. "Ayo, Nona Pris, masuk ke mobil dan pergi ke suatu tempat bersamaku. Ngomong-ngomong, mari kita bicara tentang sesuatu." Helena Pris sedikit malu dan berkata, "Tuan Muda Wolf, bisakah kamu sedikit lebih lambat? Biarkan aku kembali ke perusahaan dulu, lalu ganti baju atau apa sebelum pergi ke hotel. Masih ada beberapa hal yang harus ditangani di sana." Adler Wolf tertekan menyentuh hidungnya. Apakah Helena Pris ini tidak dapat melewati masalah ini? "Aku akan menelepon bosmu, kamu akan segera dipecat, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang perusahaan, kan?" Kata-kata Adler Wolf mencengangkan, dan wajah Helena Pris tiba-tiba menjadi pucat. "Tuan Muda Wolf, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Jika Tuan Muda Wolf sedang terburu-buru, mengapa tidak di dalam mobil?" Bab 170. Dipecat dari perusahaan. Untuk Helena Pris, ini adalah sebuah bencana. Akhirnya, karena mengenal Adler Wolf, Helena Pris dipromosikan ke 3 tingkat berturut-turut, menjadi supervisor, dan diangkat sebagai wakil manajer. "Saya pasti telah melakukan sesuatu yang salah, saya harus mengambil inisiatif untuk melayani Tuan Muda Wolf. Ya, pasti tidak ada kekurangan wanita cantik di sekitar orang seperti Tuan Muda Wolf." Memikirkan hal ini, Helena Pris buru-buru masuk ke mobil dan mulai membuka kerak kemejanya. "Tuan Muda Wolf, ayolah, aku berjanji untuk memuaskanmu. Tolong jangan biarkan bos memecatku, oke?" Helena Pris lahir di keluarga miskin. "Saya belajar banyak keterampilan, tetapi saya belum menemukan platform untuk menampilkan bakat saya." Helena Pris tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Helena Pris berpikir bahwa dia ingin memarahi orang di dunia keuangan untuk memamerkan keahliannya. Helena Pris rela mengorbankan segalanya untuk mimpinya. Adler Wolf sangat tertekan sehingga dia akan menjadi gila, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Helena Pris. "Cantik, aku benar-benar yakin dengan sirkuit otakmu." Tapi setelah berpikir sejenak, Adler Wolf tiba-tiba merasa bahwa kata-kata "saya agak ambigu" adalah logika normal untuk memecat Helena Pris dalam satu kalimat, tanpa memberikan penjelasan apapun, untuk membuat gadis-gadis lain berpikir bahwa mereka memerasnya. "Tunggu sebentar, Nona Pris. Saya akan menjelaskan dulu, saya akan membawa Anda ke suatu tempat nanti. Itu bukan hotel, itu hanya membawa Anda untuk membeli sesuatu dengan saya." Di malam hari, Lucia Zhou pergi untuk menghadiri perjamuan ulang tahun seorang lelaki tua dari kamar dagang barat daya. "Temani saya untuk membantu membeli hadiah."
Mendengar kata-kata Adler Wolf, pergelangan tangan Helena Pris menegang di udara, dan dia sedikit bingung, bukankah itu pergi ke hotel? Apakah saya salah paham? Adler Wolf melanjutkan, juga, saya meminta bos Anda untuk memecat Anda, mengatakan bahwa kamu melakukan pekerjaan yang buruk. Ini, aku ingin memberimu pekerjaan yang lebih besar, masalahnya seperti ini. Saat Adler Wolf mengemudi menuju jalan antik, dia mungkin memberitahu Helena Pris tentang rencananya. Helena Pris hampir melompat keluar dari mobil dalam kegembiraan, 100 miliar. Tuan Muda Wolf, apakah Anda bercanda? Membiarkan saya menjadi wakil manajer umum, yang bertanggung jawab atas modal 100 miliar. Ini, wajah Helena Pris memerah, rasanya seperti mimpi, sedikit tidak nyata. Untuk bertanggung jawab atas ratusan miliar dana, inilah yang diimpikan oleh Helena Pris. Apakah kamu pikir aku bercanda? Aku akan membawamu ke sana sekarang, hanya untuk membeli 1 atau 2 potong batu giok, dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaanku yang baru didirikan adalah mengambil alih keluarga Morris di ibu kota provinsi dan menjalankan bisnis batu giok. Dalam 2 hari terakhir, Anda harus membiasakan diri dengan pengetahuan yang relevan, dan dalam 2 hari ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa orang yang akan memulai proses pendirian perusahaan dengan Anda. Adler Wolf menjelaskan kepada Helena Pris, dan menelepon di tempat. Saya menerima panggilan telepon Tiago Parker. Tuan Parker, saya ingin menanyakan seseorang kepada Anda. Tiago Parker awalnya adalah anggota keluarga Wolf, seorang Jenderal Louis Spear yang cakap, bagaimana bisakah dia menolak Adler Wolf? Helena Pris dipecat secara langsung, dan minta perusahaan mengeluarkannya. Ketika Adler Wolf dan Helena Pris berkendara 1 kilometer dari jalan antik, Gilbert Siomen mendapat berita di sebuah villa di Yuncheng. Tuan Muda Siomen, Adler Wolf membawa seorang gadis. Sepertinya dia pergi ke jalan antik. Dia harus pergi ke Wanbaolou untuk mencariku. Lihat, berdiri di samping Gilbert Siomen adalah istana lantai 9 Wanbaolou tua. Faktanya, tebakan Perrin Locks benar. Adler Wolf pergi ke jalan antik. Di satu sisi, dia membantu Lucia Zhou membeli hadiah. Di sisi lain, dia benar-benar ingin mencari kredit untuk menanyakan tentang jejak kotak ropa, yang hanya bisa mengkonfirmasi keluarga kerajaan Italia. Gilbert Siomen berdiri di depan jendela memegang gelas anggur, matanya agak menyeramkan. Setelah merenung selama beberapa detik, dia membuka mulutnya dan berkata, Bakar Wanbaolou, soal kotaknya, tidak bisa membiarkan Adler Wolf terus selidiki. Sekarang tentang kotak rahasianya, Adler Wolf, keluarga Mark, termasuk ropa, belum mengetahuinya. Petunjuk ini harus dipotong. Rahasia isi kotak jauh lebih banyak daripada yang ditemukan keluarga Mark, dapat meningkatkan kekuatan dan membawa keberuntungan. Ada lebih banyak rahasia, keluarga Mark tidak tahu, dan Adler Wolf tidak tahu untuk saat ini. Namun, dengan fisik khusus Adler Wolf, ada juga sumber energi dan keuangan di belakang keluarga Wolf. Jika Adler Wolf terus menyelidiki, saya khawatir cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Dan begitu Adler Wolf sepenuhnya memahami rahasia kotak itu, dia pasti akan berhenti menjadi gila. Terbakar, Tuan Muda Siomen. Namun, gedung Wanbao adalah benteng inti dari operasi kami selama bertahun-tahun. Nilainya setidaknya puluhan miliar. Ini, Perrin Locks merasa sedikit tertekan. Wanbaolou tidak hanya pertukaran barang antik kelas atas, tetapi juga benteng penting, bidak catur, dan pusat intelijen untuk keluarga Siomen di wilayah Barat Daya. Keluarga Siomen mengendalikan Barat Daya, dan banyak informasi dikirimkan dari sini. Gilbert Siomen juga sakit kepala. Oke, kalau begitu jangan bakar semuanya, bakar saja lantai 9. Selain itu, Perrin Locks, kamu tidak bisa muncul lagi, kamu harus mati dalam api. Ini, mengerti, Tuan Muda. Tuan Perrin menghela nafas, sepenuhnya memahami pikiran Gilbert Siomen. Mengenai kotak itu, satu-satunya petunjuk yang ditemukan Adler Wolf adalah Tuan Mark, Eropa, dan Tuan Perrin. 2 petunjuk lainnya jauh, dan Gilbert Siomen ingin memotong petunjuk Perrin Locks. Adler Wolf dan Helena Pris membicarakan banyak hal, tapi Helena Pris menjadi jauh lebih berani. Tuan Muda Wolf, apakah Anda begitu percaya diri dalam menyerahkan ratusan miliar aset kepada saya untuk dikelola? Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan mengambil uang dan melarikan diri? Helena Pris memandang Adler Wolf di kursi penumpang dengan tatapan wajah cantik, dan matanya sedikit terobsesi. Helena Pris tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Adler Wolf. Perasaan baik semacam ini bukan jenis rasa terima kasih sebelumnya,
tetapi benar-benar merasa bahwa Adler Wolf baik. Meskipun mereka semua generasi kaya kedua, Adler Wolf ini tampaknya berbeda dari yang lain. Haha, Adler Wolf tersenyum di dalam hatinya, selama dia masih di bumi, bukankah mudah bagi keluarga Wolf untuk menyelidiki seseorang? Tapi Adler Wolf tersenyum tipis, ya, saya harus benar-benar memikirkan masalah yang Anda sebutkan ini. Lalu menurut Anda apa yang bisa diselesaikan? Adler Wolf memiringkan kepalanya dan melirik Helena Pris, dan harus berkata, Helena Pris masih benar-benar menarik. Setelan profesional yang sama, yang dikenakan Lucia Zhou di tubuhnya, adalah presiden wanita yang dingin dan mendominasi. Dan Helena Pris memakainya di tubuhnya, tapi dia memakainya sedikit anggun dan indah. Helena Pris tersipu dan berkata dengan lemah, aku benar-benar punya solusi yang bagus. Helena Pris dengan paksa mengumpulkan keberanian untuk melihat Adler Wolf dan melanjutkan, biarkan aku menjadi kekasihmu. Aku wanita yang menjadi dirimu pasti akan menyerah padamu. Puff. Lagi. Kemudi di tangan Adler Wolf bergetar, Nona Helena Pris, apakah Anda akan melupakannya hanya karena tangkai ini? Anda tidak jelek, Anda dapat berhubungan dengan pria baik, itu masalah. Tapi, Tuan Muda Wolf, kamu berbeda dari mereka. Aku mulai tertarik padamu. Meskipun Helena Pris pemalu, dia masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang dia katakan. Helena Pris adalah karakter seperti ini, meskipun dia terlihat baik dan lembut. Tapi hatinya berapi-api, dan dia tidak akan sengaja menyembunyikan emosinya. Helena Pris ingin terus berbicara, tetapi Adler Wolf mengulurkan tangan dan menyela Helena Pris, tunggu sebentar. Kendaraan itu telah memasuki jalan antik. Dari kejauhan, Adler Wolf bisa melihat dari jendela mobil, di atas gedung Wanbao, asap tebal membubung. Sepertinya ada api besar, gedung Wanbao terbakar. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.